Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Apriani dengan NPM 24610120. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah manajemen keuangan 1 yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dre Febrianto SIMM. Di pertemuan pertama, kami mempelajari pengantar manajemen keuangan. Secara konsep, manajemen keuangan adalah cara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikannya secara efektif dan efisien dalam kegiatan usaha agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Manajemen keuangan memiliki peran penting untuk menjaga agar perusahaan tetap memiliki arus kas yang stabil, mampu memenuhi kewajiban, dan menghasilkan keuntungan maksimal. Tujuan utama manajemen keuangan adalah yang pertama, mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang kedua, menjaga kelangsungan bisnis, yang ketiga, meminimalkan biaya modal dan resiko, yang keempat, meningkatkan efisiensi serta nilai perusahaan. Dalam konsep manajemen keuangan dikenal 10 aksioma penting seperti keseimbangan antara resiko dan keuntungan, nilai waktu dari uang, ketersediaan kas, arus kas tambahan, kondisi persaingan pasar, pasar modal yang efisien, masalah keagenan, perpajakan, tidak semua resiko sama, dan menghindari tindakan yang tidak etis. Dari materi pertama ini, saya memahami bahwa keputusan keuangan harus selalu mempertimbangkan waktu, resiko, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Pada pertemuan kedua, kami mempelajari mengenai analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah alat komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan, seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari yang pertama, ada neraca atau balance sheet yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement yang menunjukkan pendapatan, beban, serta laba atau rugi selama periode tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Tujuan dari analisis laporan keuangan antara lain adalah untuk 1. Menilai posisi dan kinerja keuangan perusahaan. 2. Membandingkan hasil keuangan antar periode atau dengan perusahaan lain. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Melalui analisis laporan keuangan, manajemen keuangan dapat menilai apakah perusahaan sedang berkembang, menurun, atau stabil. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kami membahas tentang konsep nilai waktu uang. Intinya, uang yang diterima hari ini lebih berharga daripada uang yang diterima di masa depan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, uang bisa diinvestasikan sehingga menghasilkan keuntungan lebih cepat. Yang kedua, adanya inflasi yang membuat nilai uang menurun seiring waktu. Contohnya, lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada 1 juta tahun depan, karena uang itu bisa digunakan untuk investasi atau usaha yang menghasilkan tambahan keuntungan. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan investasi, pinjaman, dan perencanaan keuangan perusahaan. Dari materi ini, saya belajar bahwa waktu dan nilai uang saling berkaitan, sehingga keputusan keuangan harus memperhitungkan faktor waktu agar tidak merugikan perusahaan. Nah, di materi ini juga saya akan mencontohkan cara perhitungan tentang nilai waktu uang dan nilai uang yang akan
piutang dari anuitas serta nilai uang sekarang dari anuitas. Nah, baik, saya akan menjelaskan contoh soal di nilai waktu uang ini. Latihan yang pertama yaitu seorang siswa meminjam uang di bank sebanyak 120 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2,5% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Jadi, untuk penyelesaian soal ini, kita menggunakan rumus F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N, di mana P ini adalah 120 juta. P yaitu jumlah uang yang dipinjam oleh mahasiswa, totalnya 120 juta, dan N-nya yaitu 3 tahun, dan I-nya adalah tingkat bunga. Tingkat bunganya 2,5%, jadi dibulatkan yaitu 0,025. Jadi untuk penyelesaiannya, F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. F sama dengan P-nya tadi kan sudah diketahui yaitu 120 juta. Dalam kurung 1 plus I-nya tadi udah diketahui yaitu 0,025. Dalam kurung N-nya juga tadi udah ketahui, N yaitu waktunya 3 tahun. Jadi F sama dengan 120 juta dalam kurung hasil dari 1 plus 0,025 pangkat 3 yaitu 1,07890,625. Jadi F sama dengan 120 juta dikali 1,07890,625 yaitu 129.226.875 rupiah. Jadi total uang yang harus dikembalikan yaitu sejumlah 129.226.875 rupiah. Kita lanjut membahas contoh soal yang kedua. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 129.226.875 rupiah 2 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank berlaku 7% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N dikali F. Jadi diketahui F-nya yaitu tabungan mahasiswanya yaitu sebesar 129.226.875 rupiah, dan N-nya yaitu tahun yang akan datang 2 tahun, dan I-nya yaitu tingkat bunga bank yaitu 7%. 7% dibulatkan jadi 0,07. Jadi penyelesaiannya yaitu P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I-nya tadi kan udah diketahui yaitu 0,07 dalam kurung N-nya tadi juga udah diketahui yaitu 2 dikali F. F-nya yaitu 129.226.875 rupiah. Jadi P sama dengan 1 dikali 129.226.875 ini hasilnya tetap, dan 129.226.875 dikali jumlah dari dalam kurung 1 plus 0,7 pangkat 2 yaitu 1,1449. Jadi hasilnya yaitu 112.871.757 rupiah.
Jadi, jumlah tabungan mahasiswa pada saat sekarang ini sebesar 112.871.757 rupiah. Baik, kita lanjut untuk membahas contoh soal mengenai nilai yang akan datang dari anuitas. Soalnya yaitu, berapa nilai uang yang akan datang dari anuitas 120.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 5 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 5% per tahun. Jadi untuk penyelesaian soal ini kita akan menggunakan rumus SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 per I. S diketahui N-nya yaitu 5 tahun. Jadi S 5 sama dengan A. Untuk A-nya yaitu nilai uang yang akan datang dari anuitas sebesar 120.000. Dikali dalam kurung 1 plus I. I-nya diketahui yaitu tingkat bunganya 5%. Pangkat N-nya juga 5, karena tadi kan diketahui N-nya yaitu 5 tahun. Dikurang 1 per I-nya tadi diketahui yaitu 5 tahun. 5%. Jadi S5 sama dengan 120.000 dikali hasil dari dalam kurung 1 plus 5% pangkat 5 min 1 yaitu 0,2762 per 5%. 120.000 dikali 0,2762 per 5% hasilnya yaitu 662.880 rupiah. Kita lanjut membahas soal tentang nilai sekarang dari anuitas. Soalnya yaitu, berapa nilai uang sekarang dari anuitas 240.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 5 tahun mendatang. Semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 5% per tahun. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus P sama dengan A dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N dikali I. P sama dengan A diketahui yaitu nilai uang sekarang dari anuitas besarnya 240.000 dikali dalam kurung 1 plus I-nya yaitu tingkat bunga sebesar 5% per tahun. Pangkat N, N-nya diketahui yaitu tahunnya yaitu selama 5 tahun. Jadi pangkat 5 min 1 per dalam kurung 1 plus I-nya tadi kan sudah diketahui yaitu 5%. Pangkat 5 dikali I-nya yaitu tingkat bunga 5%. P sama dengan 240.000 dikali hasil dari dalam kurung 1 plus 5% pangkat 5 min 1 yaitu 0,2762 per hasil dari dalam kurung 1 plus 5% pangkat 5 dikali 5% yaitu
0,0638. P sama dengan hasil dari 240.000 dikali 0,2762 per 0,0638, yaitu hasilnya 1038. Jadi nilai uang sekarang dari anuitas 240.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 5 tahun mendatang yaitu sebesar Rp1.038.000. Pada pertemuan keempat, kami mempelajari tentang analisis laporan keuangan lanjutan dan analisis kinerja keuangan. Analisis ini digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan mengelola sumber dayanya dan seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan kegiatan keuangan. Beberapa rasio yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan antara lain, yang pertama ada rasio likuiditas untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar seluruh kewajiban jangka panjang. Yang ketiga ada rasio profitabilitas untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari penjualan atau modal yang digunakan. Yang keempat ada rasio aktivitas untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Dari analisis ini kita bisa mengetahui apakah kondisi keuntungan perusahaan sehat, stabil, atau justru perlu diperbaiki. Materi ini juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan, bukan hanya perkiraan, agar keputusan bisnis lebih akurat dan terukur. Materi terakhir yang dibahas adalah mengenai aspek keuangan. Aspek ini membahas bagaimana perusahaan merencanakan, mengatur, dan mengawasi keuangan agar kegiatan usaha berjalan lancar. Tujuan aspek keuangan adalah untuk menentukan jumlah dana yang dibutuhkan, untuk menentukan sumber pendanaan yang tepat, untuk mengalokasikan dana secara efisien, dan untuk mengevaluasi hasil keuangan perusahaan serta menilai kelayakan usaha dari sisi keuangan. Aspek keuangan juga mencakup komponen penting seperti yang pertama ada modal, yaitu dana awal untuk menjalankan usaha. Yang kedua ada sumber dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman, atau investor. Yang ketiga ada penggunaan dana untuk membeli aset, membayar biaya produksi atau operasional. Yang keempat ada proyeksi keuangan untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran di masa depan. Dan yang terakhir atau kelima, analisis laba rugi untuk melihat apakah usaha menghasilkan keuntungan atau tidak. Selain itu, aspek keuangan juga digunakan dalam analisis kelayakan usaha seperti menghitung break-even point dan payback period, agar perusahaan tahu kapan modal akan kembali dan mulai memperoleh laba. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah dipelajari sejak pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum UTS ini, yaitu saya memahami bahwa manajemen keuangan bukan hanya tentang menghitung uang, tetapi juga tentang bagaimana membuat keputusan yang cerdas dan strategis. Keuangan yang dikelola dengan baik akan membuat perusahaan lebih stabil, efisien, dan mampu berkembang dalam jangka panjang. Setiap keputusan harus mempertimbangkan waktu, resiko, dan tujuan perusahaan. Demikian rangkuman materi dari mata kuliah manajemen keuangan 1 dari pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum ujian tengah semester. Terima kasih kepada Bapak DRE Febrianto SIMM atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Semoga rangkuman ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya manajemen keuangan dalam dunia bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.